Baik, kita lanjut soal berikutnya. Tekanan hidrostatik bergantung pada 1. Tinggi permukaan zat cair, 2. Luas permukaan zat cair, 3. Percepatan gravitasi bumi, 4. Massa jenis zat cair. Pernyataan yang benar adalah, nah baiklah adik, soal ini berkaitan dengan konsep pada tekanan hidrostatik ya. Nah, untuk menentukan jawaban dari soal ini, kita lihat rumus dari tekanan hidrostatik. pH itu rumusnya sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, jadi besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatik ada 3 ini ya. Nah, jadi yang pertama adalah rho ini massa jenis, di massa jenis benar. Kemudian G percepatan gravitasi bumi, nomor 3 benar. Kemudian H ketinggian permukaan zat cair ya. Di 1 benar. Maka jawabannya adalah 1, 3 dan 4. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis air raksa Hg adalah 13,6 gram per cm kubik. Ketinggian air raksa H1 adalah, nah soal ini berkaitan dengan hukum utama hidrostatik ya, hukum utama hidrostatik. Di mana rumus yang kita gunakan adalah pH1 ya sama dengan pH2 ya. Tekanan hidrostatik pada pipa 1 sama dengan tekanan hidrostatik pada pipa 2 ya. Jadi di sini rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G dikali H2. Nah, sekarang kita lihat data yang diketahui di soal. Rho 1 adalah massa jenis pada fluida 1 ya. Berarti nilainya 13,6. Ya, G ini bisa kita coret. Kemudian H1 yang akan kita tentukan nanti sama dengan rho 2 itu minyak ya, 0,8 dikali dengan H2 27,2. Oke, ini bisa kita sederhanakan sehingga H1 kita peroleh 1,6 cm. Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Ya, ini gambarnya. Jika luas penampang pipa besar adalah 25 kali luas penampang pipa kecil, dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat adalah. Nah, adik-adik, soal ini berkaitan dengan hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Ya, di mana pada hukum Pascal ini persamaan yang kita gunakan adalah P1 sama dengan P2 ya. Selanjutnya P di sini adalah F per A ya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini persamaan yang kita gunakan pada hukum Pascal. Ya. Nah, pada gaya pada penampang pertama ya, ini yang gaya yang harus diberikan anak, berarti F1 per A1. Nah, luas penampang 1 itu kita anggap 1 ya, karena nanti luas penampang lebih besar itu 25 kali luas penampang 1. Berarti F2, nah karena di sini ada massa 1 ton, jadi F itu berasal dari ya, F2 itu berasal dari M dikali G ya. Nah, berarti 1000 10 pangkat 3 dikali 10 itu sama dengan 10 pangkat 4. Nah, di sini 10 pangkat 4 per ya, luas penampang 2 itu 25 kali penampang 1 ya. Nah, sehingga hasilnya F1 sama dengan 10.000 dibagi 25, kita peroleh hasil 400 Newton. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda dalam fluida adalah, ya soal ini berkaitan dengan konsep gaya apung. Dari pernyataan di atas yang benar adalah, nah kita lihat rumus pada gaya apung ya. Ini berkaitan dengan
hukum Archimedes, FA sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Ini rumus yang kita gunakan pada menentukan gaya apung ya. Nah, rho fluida berarti ini massa jenis fluida. Ya, kita lihat massa jenis fluida atau kerapatan zat cair ya. Ini benar 1. Kemudian G percepatan gravitasi. Di sini tidak kita temukan ya. Kemudian VBF ya, volume benda yang tercelup ke dalam fluida atau zat cair ya. Jadi di sini volume benda yang masuk pada zat cair ini ya. Nah, berarti pada pernyataan hanya 2 yang kita temukan. Kita lihat pernyataan yang lain. Sebanding dengan kerapatan benda ini tidak ya. Sebanding dengan massa benda ini juga tidak. Nah, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Sebuah balok kayu masanya M dan volumenya V dicelupkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 1 gram per cm kubik. Volume balok yang tampak di atas permukaan air sebesar 20%. Dari data tersebut dapat ditentukan massa jenis balok kayu adalah soalnya berkaitan dengan penerapan hukum Archimedes tadi. Nah, pada kondisi ini ya, jika balok tampak di permukaan air berarti ini kondisinya mengapung ya. Mengapung. Nah, pada kondisi mengapung itu berlaku persamaan bahwa gaya ke atas ya, sama dengan berat benda. Nah, kita jabarkan. Gaya apung itu tadi rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan berat benda. Kita rumuskan dengan rho benda dikali G dikali volume benda ya. Ini sudah penjabaran dari W itu kan M kali G ya. Jadi M itu nanti rho dikali V. Sehingga rumusnya menjadi rho kali G kali V. Di sini G bisa kita coret. Nah, kemudian massa jenis fluida. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu sebaiknya karena nanti massa jenis benda di dalam kilogram per meter kubik. Jadi ini rho fluidanya 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik ya. Di sini kita masukkan 1000. Nah, volume benda yang tercelup dalam fluida VBF ya. Nah, di sini diketahui volume balok yang tampak sebesar 20%, berarti yang tercelupnya VBF-nya sama dengan 80% ya. Atau kita jadikan desimal saja 0,8. Jadi sini 0,8 sama dengan rho benda. Nah, volume benda berarti 100% ya, 100% atau 1. Nah, sehingga kita peroleh hasil rho benda sama dengan 800 kg per meter kubik.